Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 9 tanggal merah ya, berarti tanggal 10 Mei hari Jumat tahun 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, yang pertama seperti biasa kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini ditutup merah minus 0,49% ke level 7088 ya. Secara teknikal kurang bagus karena berhasil jebol di bawah 7120 ya. 7120 udah jadi resistennya untuk IHSG saat ini, dan supportnya misal besok Jumat masih merah itu bisa ke 7015 lagi. Masih cukup dalam sih, cuman ya kita lihat aja untuk hari Jumat ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 8 untuk aslinya masih net sell cukup banyak ya, masih di saham Bank BRI yang paling banyak dijual oleh asing. Net sell 720 M ya, jadi di harga bawahnya ini pun untuk aslinya terus jualan di saham Bank BRI. Selain di saham Bank BRI juga keluar di saham BBCA 493,8 ya. Untuk saham BBCA hari ini ditutup minus cukup dalam, nanti kita akan bahas. Kemudian di BRIS untuk aslinya juga udah ikut-ikutan mulai keluar dengan jumlah yang cukup banyak ya. 64,5 M untuk saham BRIS itu lumayan banyak ya, jadi perlu hati-hati untuk saham BRIS. Kemudian di Antam juga net sell 37,9 M. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ASII ya, menjelang comeback untuk asingnya mulai masuk lagi. Menarik ini, jadi asingnya juga minat buat dapat dividen, dan mudah-mudahan juga habis comeback harganya nggak satu-satu banget ya kalaupun turun. Kemudian selain di saham ASI untuk aslinya juga masuk di Bank Mandiri 74,4 M, di TPA 54,4 M. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini untuk indeks Asia merah semua ya. Untuk IHSG sih ya sebenarnya lumayan kuat sih kalau kita bandingkan dengan indeks lainnya seperti Nikkei, Hang Seng, Shanghai Index, Singapura itu malah lebih dalam lagi ya untuk minusnya. Untuk minggu Jumat besok ya itu sih kalau langsung dibuka merah itu supaya ada di 7015an, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini aslinya keluar cukup banyak dan harga sahamnya turun 3% lebih ke ini, lebih mendekati area supportnya yang di 9.300 lagi. Jadi hati-hati ya untuk besok Jumat, kalau masih turun jangan buru-buru entry di awal market ya, bisa patok aja di level 9.300an ini. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu sih, soalnya kan dibandingkan Bank Mandiri, Bank BRI, BBCA itu koreksinya yang belum terlalu dalam sih, jadi masih ada resiko buat jatuh juga ya. Ada resiko, bukan ada resiko sih, ada potensi mungkin ya, soalnya kan aslinya juga ya itu sih belum sebanyak, kalau keluar di BBC itu belum sebanyak asing keluar di saham Bank BRI dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi hati-hati aja kalau aslinya tiba-tiba taking profit ya di keluar di saham BBCA, bisa long short juga sih ini. Tapi semoga aja enggak sih. Buat patokan besok Jumat ini aja ya 9.300, support terdekatnya semoga aja bisa bertahan di atas itu. Untuk hari ini sendiri untuk BBCA langsung dibuka merah, jadi di awal market itu open gap bawah, opennya di 9.600, naik ya, sempat naik tapi di 9.700 itu 9.700 langsung dibanting turun. Setelah nyentuh level terendahnya nggak ada perlawanan lagi ini buat naik ya, jadi harga terendah hari ini sama harga penutupan sama. Distribusinya cukup kuat yang dilakukan oleh asing, net sell 493,8 M. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk transaksi BBCA hari ini tanggal 8 Mei secara keseluruhan sih yang distribusi ZP ya, untuk aslinya 424,8 M, ZP versi asing net sell 424,8 M, cukup banyak. Dan kalau kita perhatikan nilai transaksinya juga 400an M, jadi cenderung distribusi ya, cukup banyak juga ya. Kemudian selain ZP ada AK net sell 74 M, REKZ juga net sell, TP juga net sell 10,6 M.
Yang masuk untuk asingnya paling banyak ACC 83,5, jadi nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini BBSA didistribusi oleh asing, lokalnya nampung cuman ya masih nggak sebanyak ZP distribusi ya. Jadi harganya turun karena ZP-nya jualan 400-an M. Hati-hati untuk hari Jumat ya, kalau di awal market jangan buru-buru entry ya, ada potensi mungkin turun dulu ya, uji 9.300, semoga aja nggak jebol. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau misal minat trading ya di saham BBCA, walaupun tingkat volatilitasnya itu nggak terlalu lebar karena saham ini kapitalisasinya cukup besar ya, jadi ya ini aja sih, pantau level 9.300 untuk Jumat besok. Oke, itu untuk saham Bank BRCA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini asingnya keluar cukup banyak ya, dan ditutup surplus 0,21% ya. Sempat turun sih untuk BBRI ini, tapi kembali lagi ya, karena harganya udah di bawah, jadi lokalnya pun juga cukup banyak yang minat buat nampung saham Bank BRI. Sepertinya sih seperti itu. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, BBRI hari ini tanggal 8 ya, untuk lokalnya yang nampung ada OD 123M, 123,9M, CC, ZP, YU, YP ini kan lokalnya nampung. Kemudian untuk asingnya yang jualan itu YU 400 M lebih, kemudian BK 300 M lebih, ZP 212,2 M, kemudian KZ, RX ya. Jadi untuk hari ini asingnya distribusi besar-besaran di saham BBRI ya. Untuk YU, BK, ZP ini nilainya cukup gede keluar di BBRI ya. Kemudian yang nabung untuk asingnya di saham BBRI ada AK 198,7 M, kemudian BB nampung 78,4 M, CC versi asing nampung 42,6, tapi tetap nggak sebanyak asing keluar. Jadi di distribusi asing cukup banyak ya, secara keseluruhan net sell 720 M lebih. Wah, gede sekali ya. Mungkin untuk minggu depan aja, Jumat besok ya. Kalau menurut saya sih, kalau melihat koreksinya udah cukup dalam, ada potensi masih sideways sih. Mudah-mudahan saya masih ini nggak jauh-jauh dari level 4.750 ya. Hari ini tadi itu sempat naik, sempat nguji resistennya ke harga tertinggi hari ini 4740 ya, di area resistensi. Cuman karena asingnya distribusi besar-besaran, jadi masih berat buat breakout ya. Mudah-mudahan aja untuk Jumat besok atau mulai minggu depan lah, untuk asingnya udah nggak distribusi sebesar beberapa hari terakhir ini ya. Soalnya kalau turun keluar terus untuk asingnya di sampai BRI ya berat ini untuk saham BBRI, bisa rebound lagi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBRI. Kalau mau masuk buat investasi ya di harga saat ini menarik, tapi kalau untuk trading mungkin nunggu mulai ada tanda-tanda pullback ya, atau uptrend lah, atau aslinya udah nggak distribusi di saham Bank BRI. Buat patokan resistennya masih di 4750 untuk saat ini. Semoga aja besok Jumat bisa breakout, tapi kalau gagal mudah-mudahan paling nggak masih bertahan di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini nggak terlalu kemana-mana sih ya, walaupun sempat naik tapi habis itu turun lagi. Jadi untuk saham Bank Mandiri masih belum kemana-mana. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya di 6050 dan resistennya di 6600. Di awal market open gap atas, naik kemudian turun lagi, close di harga penutupan yang kemarin 6275. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini asingnya masuk 74,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BMRI, secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Untuk transaksinya seperti biasa didominasi oleh asingnya lebih banyak yang masuk. Setelah nilai netbuy ada RX, ZP, KZ, BB, TP, CC versi asing netbuy di saham Bank Mandiri ini. Kemudian yang keluar ada AK, YU, BK, AG. Untuk lokalnya sendiri net sell sih. Untuk Jumat besok kemungkinan sih masih ini di arah sini-sini aja ya. Kalaupun turun harganya kayaknya nggak akan dijaga di level 6050. Jadi
Kalau mau entry di tengah-tengah sih sebenarnya agak nanggung ya kalau langsung nge-HK. Lebih worth it-nya lagi ketika harganya itu koreksi dekat area support, itu baru entry, nanti antisipasinya sedikit di bawah supportnya, jadi resikonya nggak terlalu tinggi. Kalau di sini di level 6275 ya agak nanggung sih kalau langsung nge-HK. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau untuk swing ya mending tunggu aja di area support kalau koreksi, tapi kalau naik itu target price-nya ke 6600, ini resisten untuk saham Bank Mandiri ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini masih di bawah ya, nggak terlalu banyak pergerakan, malahan sempat turun minus 0,64%. Hari ini nyentuh supportnya di 4620, naik lagi ya, jadi ada harga di arah sini. Ini harga terendahnya waktu kemarin ya. Candlenya kecil. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal BBNI ya, BBNI aslinya masuk 197 juta, jadi nggak sebagian masuk sebagian keluar. Ini untuk saham BBNI hari ini tanggal 8. Secara keseluruhan sih yang keluar AK, yang masuk BK ya asing ini, jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing, dan untuk lokalnya nggak terlalu mendominasi transaksi BBNI ya. Ini kita bisa lihat barang-barang yang keluar untuk aslinya AK 91,5 M, kemudian KZ 10 M lebih, kemudian yang nampung BK, ZP, BP yang masuk ya 11-12 yang masuk sama yang keluar itu nggak terlalu beda jauh. Mungkin untuk hari Jumat ada potensi masih sideways, mudah-mudahan aja bisa breakout sih di atas 4725, itu 4720 ya, itu resisten terdekatnya. Semoga aja bisa breakout. Tapi kalau menurut saya sih, kalau melihat transaksi hari ini yang masuk sama yang keluar aslinya nggak terlalu, masih ada yang keluar masih ada yang masuk ya, maksudnya ada yang akumulasi banyak banget, juga nggak ada yang distribusi besar-besaran. Semoga aja enggak ya distribusinya. Ada potensi masih sideways ya di harga bawah kalau menurut saya sih untuk Jumat besok. Kita lihat aja. Apalagi kalau IHSG masih lesu atau merah ya potensinya akan sideways. Kalau buat rebound, kalau IHSG-nya merah agak berat sih. Oke, itu untuk saham BBNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ini yang hari ini didistribusi asing cukup banyak ya untuk sekelas BRIS. Dan harga sahamnya turun 5,9% ke level 2540. Secara teknikal kurang bagus ya, karena ini jebol supportnya yang di 2560, jadi ada potensi untuk besok Jumat atau minggu depan ke 3430-an ya. Hati-hati aja kalau masih merah. Jangan buru-buru buat average-nya, bisa tunggu di area support kuatnya aja sih. Apalagi hari ini turunnya saham BRIS cukup dalam, itu distribusi asing cukup banyak. BRIS itu kalau aslinya keluar itu cenderung harga sahamnya turun. Net sell 64,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BRIS ya, kalau kita ikuti pergerakannya ketika mulai uptrend itu kan karena aslinya masuk terus ya, cenderung masuk walaupun sedikit tapi net buy. Tapi ketika aslinya net sell, apalagi hari ini cukup banyak, itu perlu hati-hati untuk hari selanjutnya ya. Untuk hari ini tanggal 8, untuk aslinya yang distribusi ada BK, untuk lokalnya pun juga ada PDYU yang juga distribusi cukup banyak ya. Untuk PD-nya net sell 21,6 M, YU net sell 11,5. Yang masuk untuk lokalnya BP, DXCC. Untuk aslinya distribusi yaitu ada BK, BB, CCAK. BK, BB net sell cukup banyak ya, 30-an M kurang lebih. Kemudian CCAK juga net sell-nya lumayan ini. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, lokalnya pun juga ada yang jualan cukup banyak, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat untuk kuartal 1 untuk saham BRIS ini apakah masih meningkat? Sebenarnya sih masih bertumbuh. Tapi karena secara teknikal kurang bagus ya, hati-hati aja untuk besok Jumat. Kalau langsung dibuka merah jangan perlu average down atau entry. Tunggu di area support kuatnya 7440, 7430 ya, itu supportnya. Buat patokan resisten terdekatnya di 2560, 2550. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya. BBTN hari ini juga makin turun. Nah, ini
Ya sabar aja buat teman-teman yang masuk ya di saham BBTN kalau masih floating loss ya, dan kalau belum punya sahamnya, kalau mau entry di harga saat ini tujuannya untuk investasi cukup menarik. Ini harganya makin turun loh untuk saham BBTN ini ke 1225 ya. Ya ini sih ya menarik ya. Bukan menarik gimana? Valuasinya menarik ya. Tinggal nunggu ada sedikit sentimen positif, mudah-mudahan harga sahamnya bisa rebound atau paling enggak rupiah menguat. Ini ada potensi rebound tuh BBTN. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang nampung untuk BBTN? Ada ya, cuman yang nampung ini lokal, GR versi lokal, NetBuy 14,3 M. Kemudian yang jualan untuk aslinya Netcell yaitu ada KZ, AK, BB versi asing Netcell. Jadi aslinya Netcell ditampung lokal, lokalnya pun ada yang jualan 10,8. Harga sahamnya turun 3% lebih. Secara broker summary tadi kita lihat bareng-bareng, nggak ada yang akumulasi banyak ya. Untuk trennya sih, tren bullishnya udah patah ya. Waktu itu emang mencoba bullish ya, naik turun, naik turun, naik turun, cuman malah jebol support. Dan di sini berarti trennya udah patah, malah turun lagi. Secara teknikal di sini sih supportnya ya di 1200. Semoga aja kalau besok masih turun di awal market ya itu bisa mantul di level 1200, 1205, deket-deket 1200. Mungkin buat teman-teman yang mau entry atau nambah posisi lagi di saham BBTN sekiranya ada tanda-tanda mau pullback ya. Tapi kembali ke disclaimer, kalau lihat candlenya hari ini sih dan lihat transaksinya juga belum ada yang akumulasi banget. Kayaknya ada potensi turun dulu, nguji supportnya di 1200 ya. Kita lihat aja untuk minggu Jumat besok. Kalau mau entry sebenarnya menarik sih, tapi kok harganya nggak naik-naik ya. Apa mungkin dividennya udah dibagikan? Habis bagi dividen malah naik loh ini untuk saham BBTN ya. Habis bagi dividen kan XD tanggal 19 rebound naik, itu malah hari ini turun. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Pantau aja 1200 untuk besok Jumat. Semoga masih bisa bertahan di atas itu. Jebol 1200 ya jangan buru-buru nganu sih, apa, cut loss ya, bukan average down. Kalau mau average down lagi ya disclaimer, itu harganya udah cukup relatif murah secara valuasi. Dan kalau kita lihat juga BBTN makin murah, paling PBV nya di angka 0,56 ya, 0,56 ya. Bank BUMN loh 0,56, dan juga masih profit ya 11%, jadi ROE nya masih di atas 10%. Tiap tahun juga bagi dividen ya walaupun dividennya nggak gede-gede banget ya, nggak segede BCTM, BCBR, paling nggak masih bagi dividen lah. Jadi profitnya itu kelihatan ya, nyata bagi ke dividen. Dividen parasnya cuma 20%, tapi lumayan lah. Buat jangka panjang ada potensi dividen ada, kemudian capital gain juga. Kalau lihat ROE PBV-nya 0,5 ya sabar aja, kemungkinan besar juga nanti rebound lagi ya, tinggal nunggu waktu. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang asingnya mulai masuk ya, bentar lagi comeback tanggal hari ini kah? Comeback-nya tanggal 13. Oh, masih besok Senin ya, masih Senin. Mungkin ya hari ini naik 1,49%, tapi disertai asing masuk cukup banyak ya. Ratusan eman lebih ya tadi kalau nggak salah. Jadi untuk sama ASI hari ini open gap atas, sempat turun uji supportnya di 5.000. Kemudian ditarik naik lagi. Close di 5.125 ya, jadi disertai asing masuk loh. Jadi kayaknya ada potensi apa ya, kalau nggak habis bagi dividen harganya naik ya, kemungkinan kalaupun
XDAT harganya nggak jatuh-jatuh banget ini, soalnya untuk saham ASI harganya pertama udah koreksi cukup dalam, kemudian kedua di harga saat ini ya itu secara valuasi nggak mahal-mahal banget ya untuk sekelas ASI, dihargai dengan PBB 1, sekian atau berapa kok lupa. Satu ya, PBB 1 kali, jadi apa ya, dividen yieldnya lumayan tinggi 10% ya. Ya iya sih, walaupun nggak segede dividen tahun kemarin, tapi kan harganya nggak semahal tahun kemarin juga, jadi yieldnya lumayan tinggi. Kemudian market capnya juga cukup gede ya, bukan market capnya, sahamnya juga saham blue chip lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian harganya udah koreksi cukup dalam, asinya pun mulai masuk. Nah ini menariknya di sini. Untuk hari ini asinya masuk sebanyak di saham ASII di 113,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ASII secara keseluruhan diakumulasi oleh AK, BK, RE, KZ yang masuk ya, yang masuk broker-broker asing. Lokalnya jualan ya, harga sahamnya naik. Untuk besok Jumat sih kayaknya ada potensi naik sih, sampai hari Senin pun kayaknya masih ada potensi naik ya untuk saham ASI. Ya di sini sih untuk resisten kuatnya di 5.400 ya untuk saat ini. Semoga aja bisa breakout walaupun nggak sampai apa ya, nggak bisa breakout pun mudah-mudahan habis bagi dividen, dan buat para investornya yang udah payment date bisa buat beli sama ASI ini dan harganya bisa rebound lagi ya. Mudah-mudahan sih seperti itu, kita tunggu aja. Di harga saat ini valuasinya menarik, di harga cuma PBB 1 kali loh ini ASII. Oke, itu untuk sama ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Kita bahas saham Antam, hari ini naik 1,99% ke level 1535. Ini kok kecil-kecil. Nah, Antam ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 8 didistribusi masihan ya oleh asing lagi, AK versi asing jualan terus. Hari ini netnya lagi 34,4 M, kemudian BKZP juga jualan, dan lokalnya pun ada yang distribusi, jadi kurang bagus lah ini, baik lokal maupun asing sama-sama ada yang jualan cukup banyak di saham Antam ya. Jadi mending jangan buru-buru entry sih. Hari ini naik 1,99%, itu malah disertai distribusi oleh asing dan juga lokal. Kok bisa naik ya? Jadi market makernya hari ini di saham Antam ada AKYP, YP nya net buy 1,5 M, nilai transaksinya 32 M. AK nya ini masih jualan ya, LG juga jualan, jadi YP nya VGB nya di 1527. Floating profit hati-hati sih, kalau menurut saya sih ada potensi untuk besok Jumat malah cenderung kalau nggak sideways malah bisa turun, uji supportnya di 1450 1460 ya. Pantau aja area supportnya ini, mungkin buat teman-teman yang mau entry 1460 atau 1450 itu area support terdekatnya untuk saham Antam. Oke, itu seperti itu ya untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer buat teman-teman yang nyangkut di, kalau mau di cut loss juga sayang ya untuk saham Antam ini. Kemungkinan juga bagi dividen bulan kapan? Mungkin bulan Juni. Beberapa tahun terakhir bulan Juni ya. Dan untuk RUPS nya sendiri tanggal tanggal 8 Mei. Oh, hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang tahu yang ikut RUPS tadi bisa ditulis di kolom komentar ya apa hasilnya. Bagi dividen, alasan tambang bagi dividen 100% dari laba ya. Jadi nah ini kalau 100% dibagikan ke saham, maksudnya ke
pemegang saham lumayan loh. Untuk IPS-nya aja Antam ya. Berarti yang akan dibagikan kalau 100% ya ini 128 ya. Cukup banyak ya. Padahal kemarin-kemarin cuma 50% tapi tahun 2024 tadi 100% loh. Tapi herannya kenapa asing sama lokalnya ada yang distribusi banyak ya. Ya ROE-nya 3%, dividennya 100. Ya mungkin karena ini sih berani bagi dividen cukup banyak untuk saham Antam. Karena cashnya lumayan banyak ya, 100 cash rasionya 175%, kemudian utangnya juga nggak gede-gede banget sih. Jadi mungkin buat dorong harga sahamnya bisa rebound juga ya, bisa jadi ya, atau buat manjain investor ya, bukan manjain sih. Sekali-kali lah bagi ke investor 100% labanya juga nggak masalah. Mungkin buat Antam, mengingat juga Antam sendiri hutangnya nggak gede-gede banget ya. Kemudian cashnya juga masih cukup kuat, jadi nggak ada salahnya dibagikan semua untuk dividen. Mudah-mudahan itu bisa jadi sentimen bagus ya, dan buat investor Antam yang hold maksudnya yang belum cut loss, nahan floating loss, itu bisa terbayarkan paling nggak sementara untuk oleh dividen itu sendiri ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Buat teman-teman yang belum punya posisi dan mau masuk di saham Antam di harga saat ini ya, ada potensi dividen 100% yieldnya, bukan yield apa, dividen per rasio, dan 100% loh, menarik ya. Dan harganya udah koreksi cukup dalam juga sih. Jadi ya potensi capital gain ada kalau sabar, kemudian potensi dividen juga dalam waktu dekat ini ada ya, itu menariknya. Jadi kalau mau cut loss ya sayang ya, di hold aja. Kalau malah mau nambah muatan, nah itu disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Hari ini PTBA cukup volatile ya, tadi naik turun, sempat nyentuh support juga, mencoba breakout tapi gagal. Untuk support resistennya masih sama ya, karena gagal breakout. Resistennya masih di 2950 dan supportnya ada di 2800-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA hari ini, tanggal 8 asingnya net buy 10,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, yang distribusi lokal ya, GR versus lokal natural 53,2 M. Jadi asingnya net buy, lokalnya distribusi. Tapi lokalnya distribusi cukup banyak sih, kemungkinan itu yang bikin harga sampai PTBA gagal breakout. Untuk asingnya ada BB 100% transaksinya buy, jadi murni akumulasi. Tapi secara keseluruhan ini didistribusi oleh lokal cukup banyak 53,2 M, jadi berat buat breakout. Kalau lihat transaksi hari ini, mudah-mudahan sih untuk minggu depan bisa breakout ya. Hari ini naik itu nutup gap, kemudian turun lagi. Buat patokan mungkin lihat di awal market ya, kalau berhasil breakout dan bertahan di atas 2940 ya bagus, tapi kalau langsung merah bisa tunggu aja di area supportnya 2815, 2810. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk saham Adaro naik. Wah, ini berhasil breakout kalau secara teknikal ya, langsung hijau, berhasil breakout di atas 2850. Cukup bagus. Misal besok Jumat bisa bertahan di atas itu aja, ada potensi untuk Adaro itu uptrend, uji resistennya di 3000 ya, dekat-dekat 3000 lah. 2990, 3000 itu resisten untuk saham Adaro saat ini ya, dan supportnya di 2850. Kalau kita lihat untuk transaksinya, naiknya saham Adaro ini apakah disertai akumulasi? Kalau kita cek di sini ada LG, BB, SQ yang masuk, dan yang keluar IP, XL, XC ya, sebagian retail keluar. Yang masuk LG, BQ. Untuk asnya sendiri net buy sih, net buy sebanyak 11,7 M ya. Semoga aja untuk minggu depan aja, besok Jumat ya, itu bisa bertahan di atas 2850. Pantau aja level ini. Kalau jebol di bawah 2850, buat teman-teman yang ada floating profit kalau mau diamankan ya. Tapi kalau nggak, tetap masih mau hold di saham Adaro, jebol di bawah 2850 ya jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA ya. Ini
cukup menarik. Hari ini naik 5,3%, ada perlawanan ya. Kalau kita lihat apakah disertai akumulasi. ATLA aslinya keluar 100-an juta. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ATLA secara keseluruhan sih ada ya sedikit akumulasi lagi oleh SH. SH itu yang kemarin ngebanding loh tanggal 7 kan. Jualan cukup banyak ya, net sale 6,5 kalau kita cek dari tanggal 7, tapi tanggal 8-nya masuk dan harga sahamnya naik 5% ya untuk hari ini. Hari ini tanggal 8 itu SH-nya net buy 3,8 M, AVGB-nya di 116, posisi hari ini floating profit 3 poin ya, 16 17 lah ya, 3 floating profit lah. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok Jumat ya, kalau SH-nya ngangkat dulu ya ada potensi naik dulu di awal market, tapi kayaknya sih nggak tinggi banget sih, mungkin ya. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau scalping hati-hati aja ya. Oke, itu untuk sama TLA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.